Ya susah bila Wilujeng rawuh wonten ing channel belajar bersama 79. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga para kadang selalu diberi kesehatan, keselamatan dan selalu diberi kelancaran rezeki. Amin ya rabbal alamin. Ketika langit suro mulai gelap dan bayang-bayang leluhur turun perlahan, hanya mereka yang lahir di weton pon yang bisa merasakan denyut halus dunia tak kasat mata. Mereka bukan orang biasa. Mereka dipilih. Dan bila mereka sadar, maka hidup mereka bisa berubah dalam semalam melompat jauh, melampaui takdir kebanyakan manusia. Tak banyak yang menyadari bahwa dalam kalender Jawa, pertemuan antara bulan suro dan weton pon melahirkan getaran gaib yang sangat kuat. Pon sendiri adalah salah satu dari 5 pasaran Jawa dan memiliki karakter khas tenang, dalam, serta menyimpan kekuatan batin yang tidak tampak dari luar. Namun ketika weton pon jatuh di bulan suro, kekuatan itu menjadi berlipat, seolah alam gaib membuka sedikit tirainya dan mengizinkan pemilik weton pon untuk merasakan sesuatu yang lebih tinggi dari sekadar dunia fisik. Bulan suro dikenal sebagai waktu sakral. Ini adalah bulan yang penuh keheningan, tirakat dan ritual leluhur. Dalam keyakinan Jawa, suro bukanlah waktu untuk berpesta, tapi untuk menyendiri, merenung, menyatu dengan alam dan leluhur. Dan disinilah weton pon menemukan panggung terbaiknya. Mereka yang lahir pada weton ini ibarat penerima sinyal dari dunia tak kasat mata. Dalam suro sinyal itu datang lebih kuat. Mereka lebih peka terhadap firasat, mimpi, dan pertanda gaib yang seringkali mengandung pesan penting. Tak heran bila banyak kisah dari para tetua dahulu menyebutkan bahwa orang yang lahir di weton pon khususnya saat bulan suro seringkali memiliki nasib yang tidak biasa. Bisa jadi penuh cobaan berat, namun di balik itu tersembunyi kekuatan luar biasa yang hanya akan muncul jika ia mampu menjaga kesucian batin dan menjauh dari kesombongan. Pon di suro adalah sebuah jalan spiritual, bukan hanya angka di kalender. Jalan ini bukan untuk semua orang, hanya bagi mereka yang bersedia menyusuri lorong sunyi menuju jati diri. Watak pon tenang namun menyimpan kekuatan. Dalam filosofi Jawa, setiap pasaran membawa watak dan energi yang berbeda. Pon dikenal sebagai pasaran yang tenang, sabar, namun memiliki tekad yang keras dan batin yang dalam. Orang yang lahir di weton pon biasanya tidak suka menjadi pusat perhatian, tapi dalam diamnya ia menyimpan kekuatan yang sering mengejutkan orang-orang sekitarnya. Mereka memiliki insting yang tajam dan bisa merasa sebelum sesuatu benar-benar terjadi. Watak ini membuat orang pon sangat cocok berada di tengah suasana bulan suro yang penuh keheningan dan spiritualitas. Ketika orang lain merasa takut atau tidak nyaman dengan suasana sunyi suro, orang pon justru menemukan kedamaian. Mereka bisa berdiam diri berjam-jam hanya untuk merenung, menyatukan batin dengan doa, atau sekadar mendengar suara alam. Inilah kelebihan mereka. Tidak semua orang bisa nyaman dalam kesendirian. Namun watak tenang ini sering disalahartikan sebagai kelemahan. Padahal orang pon adalah pemikir yang dalam. Mereka tidak suka mengambil keputusan terburu-buru, tapi sekali mereka memutuskan, sulit untuk menggoyahkan pendirian mereka. Dalam keluarga dan masyarakat, mereka sering menjadi penengah, penjaga keharmonisan, dan tempat bertanya yang dipercaya. Aura kebijaksanaan itu terpancar dari ketenangan mereka, dan bulan suro adalah waktu terbaik untuk memperkuat energi tersebut. Watak pon yang lembut tapi kokoh ini membuatnya sering menjadi penampung energi orang lain. Mereka peka, mudah menyerap suasana, bahkan kadang ikut terbawa emosi lingkungan. Tapi justru karena itu, pon sering dijadikan tempat curhat dan sandaran batin. Suro memberikan kesempatan untuk memurnikan diri dari beban batin itu, agar bisa kembali kuat dan menyebar kesejukan pada dunia sekitarnya. Jejak gaib dan firasat leluhur, salah satu keistimewaan weton pon di bulan suro adalah kemampuannya yang luar biasa dalam merasakan pertanda dari dunia gaib. Banyak yang tidak menyadari bahwa orang pon adalah penyimpan getaran leluhur.
Mereka sering mendapatkan mimpi-mimpi ganjil, bisikan batin, atau bahkan pertemuan gaib yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Semua itu bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari garis takdir spiritual yang diturunkan. Di bulan Suro, getaran itu semakin kuat. Banyak orang Pon yang mendadak merasa tidak tenang, seperti ada sesuatu yang memanggil dari alam yang jauh. Dalam mimpi, mereka sering bertemu sosok berjubah putih, nenek moyang yang telah wafat, atau simbol-simbol aneh yang sulit ditafsirkan. Bila mereka cukup peka dan jujur terhadap batinnya, pertanda itu bisa menjadi petunjuk hidup baik untuk melangkah atau menghindari bahaya. Jejak leluhur yang menyatu dengan diri orang Pon bukan berarti mistik semata. Itu adalah warisan batin yang telah ada sejak ia lahir. Leluhur yang dulu rajin tirakat semedi dan menjaga keluhuran hidup, semuanya menurunkan sebagian energi kepada keturunannya. Bagi orang Pon, Suro adalah saat membuka ruang komunikasi dengan para pendahulu. Bukan lewat suara, tapi lewat rasa. Rasa yang datang diam-diam, tapi menusuk dan membuat hati berguncang. Dalam tradisi Jawa, orang Pon sering dipercaya menjadi juru kunci, penjaga pusaka, atau pemegang rahasia keluarga. Hal itu bukan karena mereka hebat, tapi karena mereka dipercaya oleh yang tidak kasat mata. Dan bulan Suro adalah waktu di mana kepercayaan itu diuji, apakah mereka menjaga laku, menjaga hati dan menjaga keharmonisan antara dunia lahir dan batin. Weton Pon dan pintu rezeki yang tiba-tiba terbuka. Meski sering dianggap kalem dan tidak mencolok, orang yang lahir pada Weton Pon justru sering mendapatkan keberuntungan yang tak terduga. Terutama ketika bulan Suro tiba, banyak kejadian di mana pintu-pintu rezeki terbuka begitu saja. Entah itu dari bisnis yang tak disengaja, tawaran pekerjaan dari orang jauh, atau bahkan pertolongan dari seseorang yang baru dikenal. Semua itu seperti telah diatur oleh kekuatan yang lebih tinggi, dan orang Pon hanya perlu membuka diri dan menjaga sikap batin mereka. Bulan Suro dikenal sebagai waktu pembersihan energi. Bagi orang Pon ini berarti saat yang tepat untuk melakukan refleksi, berdoa, dan mengubah pola hidup ke arah yang lebih baik. Ketika mereka membersihkan batin melalui puasa, tirakat, atau sekadar menyepi dari hiruk-pikuk dunia, maka ruang dalam diri mereka menjadi lapang. Dan dari kelapangan batin itulah, datanglah rezeki, baik dalam bentuk materi, maupun ketenangan jiwa yang tak ternilai. Orang Pon memang bukan tipe yang mengejar harta dengan ambisi tinggi, tapi justru karena ketenangan dan kesabaran mereka, semesta seperti memberi mereka rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Suro menjadi saat penting untuk merapikan niat, menata ulang arah hidup, dan menyelaraskan keinginan dengan restu langit. Bagi yang bisa menjaganya, Suro akan jadi bulan penuh berkah yang tidak akan pernah mereka lupakan. Lebih dari itu, rezeki yang datang kepada orang Pon biasanya bukan hanya untuk dirinya sendiri. Mereka seperti wadah yang membawa kebaikan bagi orang sekitar. Saat ia mendapat keberuntungan, orang-orang terdekat juga ikut merasakannya. Sebab rezeki yang dibawa orang Pon seringkali bukan sekadar miliknya, tapi titipan dari alam gaib yang harus disalurkan dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan. Kekuatan aura dan karisma orang Pon. Tak banyak yang menyadari bahwa orang Pon memiliki karisma alami yang begitu kuat. Bukan dari wajah yang menawan atau suara lantang, melainkan dari ketenangan batin dan aura damai yang terpancar dari diri mereka. Orang sering merasa nyaman berada di dekatnya dan tanpa sadar menaruh kepercayaan yang besar. Di bulan Suro, kekuatan ini sering meningkat. Aura orang Pon menjadi lebih terang, seolah batinnya terbuka untuk menerima dan memberi energi positif kepada sekeliling. Aura ini bukanlah hasil dari ilmu tertentu. Ia muncul karena keikhlasan dan kesabaran yang dipupuk selama hidup. Orang Pon yang hidup selaras dengan nilai kebaikan, jujur, dan tidak tamak akan memancarkan getaran halus yang menenangkan. Dalam dunia spiritual Jawa ini disebut sebagai pancar aura, dan pada bulan Suro, aura itu menjadi lebih peka dan mampu mempengaruhi situasi di sekitarnya. Ada banyak cerita tentang orang Pon yang diam-diam menjadi penenang dalam keluarga, penyatu dalam komunitas, bahkan pembawa solusi dalam masalah pelik. Kehadiran mereka sering disebut sebagai berkah yang diam. Tidak banyak bicara, tapi setiap langkahnya membawa pengaruh. Suro adalah saat di mana mereka diuji untuk menjaga aura itu tetap bersih, menjauhi iri, marah dan niat jahat.
Jika mereka mampu melewati bulan ini dengan kebersihan hati, maka karisma mereka akan meningkat pesat. Bahkan banyak tokoh besar, baik spiritual, budaya, maupun pemimpin masyarakat lahir dari weton pon yang memahami kekuatan batinnya sejak dini. Disitulah letak keistimewaannya. Orang pon bukan mengejar pengaruh, tapi justru menjadi berpengaruh karena ketulusannya. Hubungan gaib dengan leluhur dan pusaka. Dalam budaya Jawa, hubungan dengan leluhur adalah bagian penting dalam kehidupan. Tak hanya melalui doa dan nyadran, namun juga lewat energi batin yang mengalir dari generasi ke generasi. Orang pon dipercaya sebagai jembatan antara dunia ini dan dunia para leluhur. Terlebih saat bulan Suro, di mana tabir antara dua dunia itu menjadi sangat tipis. Orang pon sering mendapat kunjungan dalam mimpi atau merasa diawasi oleh kekuatan tak kasat mata. Pusaka yang diwariskan leluhur bukan hanya keris atau tombak, tetapi juga ilmu, pesan batin, dan kebijaksanaan. Pon adalah pewaris sunyi yang dipercaya mampu menyimpannya dengan baik. Mereka sering diberi tanggung jawab spiritual, seperti merawat benda sakral, memimpin doa keluarga, atau menjaga rahasia leluhur. Semua itu bukan karena mereka minta, tapi karena mereka dipilih oleh takdir. Bulan Suro menjadi waktu penting untuk memperkuat tali batin ini. Biasanya orang pon yang peka akan merasa terpanggil untuk berziarah, bertapa, atau melakukan laku prihatin sebagai bentuk penghormatan pada para leluhur. Dan dalam proses itu, tak jarang mereka mendapat petunjuk, entah dalam bentuk mimpi, bisikan batin, atau firasat kuat. Petunjuk itu bisa menjadi arah hidup, peringatan, atau bahkan perintah halus dari dimensi yang lebih tinggi. Namun perlu diingat, keistimewaan ini hanya akan datang kepada mereka yang menjaga hati. Jika orang pon menyalahgunakan kekuatannya untuk kesombongan, maka yang datang bukan keberkahan tapi peringatan. Leluhur tidak memberi kekuatan untuk dibanggakan, tapi untuk dijaga dan digunakan dengan penuh tanggung jawab, pantangan dan ujian di bulan Suro. Meski memiliki banyak keistimewaan, orang yang lahir di weton pon juga memiliki pantangan yang harus dijaga, terutama saat bulan Suro. Suro adalah bulan keramat, penuh energi halus dan gerak batin. Salah satu pantangan besar bagi orang pon di bulan ini adalah mengumbar amarah. Emosi negatif seperti marah, iri, atau dendam bisa menjadi pintu masuk bagi energi buruk yang dapat mengganggu ketenangan hidup. Pantangan lainnya adalah terlalu banyak bicara, terutama tentang hal-hal gaib yang mereka alami. Orang pon memang memiliki kepekaan tinggi, tapi membicarakan pengalaman spiritual sembarangan bisa mengundang gangguan dari makhluk halus. Bulan Suro adalah saat untuk menyepi, bukan untuk pamer atau menunjukkan kelebihan diri. Semakin rendah hati orang pon, semakin kuat perlindungan gaib yang menyertainya. Orang tua Jawa dulu percaya bahwa orang pon harus lebih banyak tinggal di rumah atau tempat aman selama hari-hari keramat bulan Suro, karena tubuh dan batin mereka sedang dalam keadaan terbuka dan mudah terserap energi luar. Ujian terbesar bagi orang pon bukanlah dari luar, tapi dari dalam diri sendiri. Mampukah mereka menahan ego? Mampukah mereka sabar ketika disakiti? Dan mampukah mereka tetap rendah hati meski diberi banyak keberuntungan? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan menentukan apakah mereka layak menerima warisan besar dari Suro, atau justru kehilangan arah karena tergelincir dalam ujian batin. Takdir spiritual sang pon. Setiap manusia lahir dengan garis nasibnya sendiri, tapi bagi mereka yang lahir di weton pon, terutama saat bulan Suro, takdir itu terasa berbeda. Mereka bukan hanya manusia biasa, mereka adalah penerima warisan gaib, pewaris kebijaksanaan leluhur, dan penjaga keseimbangan antara dunia lahir dan batin. Tapi semua itu tidak datang begitu saja. Ia harus diperjuangkan, dijaga dan dimuliakan lewat laku hidup yang bersih,
Bulan Suro adalah momentum, sebuah pintu yang terbuka hanya sekali dalam setahun, memberikan kesempatan untuk menyucikan diri dan menyelaraskan kembali arah hidup. Bagi orang PON, ini bukan waktu untuk bersenang-senang, melainkan untuk menajamkan intuisi, mendekat pada Tuhan, dan memperkuat hubungan dengan leluhur. Saat mereka berhasil melewati Suro dengan batin yang bersih, maka jalan kehidupan mereka akan lebih terang, lebih lapang dan penuh keberkahan. Mereka yang menyadari keistimewaan weton PON akan hidup dalam ketenangan, karena mereka tahu siapa diri mereka, dari mana asal mereka dan kemana mereka akan kembali. Tak banyak bicara, namun setiap langkah mereka membawa makna. Mereka adalah penjaga sunyi yang dituntun oleh cahaya dari dalam.